Maggie kok murung? Iya Tono, aku pengen dibeliin Ade, tapi sampai sekarang nggak dibeliin Ade. Ade, kok dibeli? Terus gimana dapat adenya? Itu gara-gara Tono sih. Loh, Maggie masih kecil loh, dibohongin kek. gak boleh om, bisa dipenjara 100 tahun loh om. Aku nggak mau papa di penjara. Loh kok gue jadi diancem-ancem sih? Ini bocil apa Anda? Tapi di penjara bisa bikin Ade. Di penjara bisa bikin Ade. Ya udah papa di penjara aja deh. Maggie, gak gitu konsepnya. Meg. Aku ikut ya. Jadi Maggie pilih papa atau pilih Ade? Pilih papa atau mau punya Ade lagi ya? Kalau mau punya Ade lagi harus ada papa. Kalau nggak ada papa punya adenya lagi gimana? Ya udah deh aku pilih papa aja. Papa kan bisa buat ade yang banyak. Aku nggak mau papa di penjara. Enggak kok, papa gak ada penjara kok. Nah, jadi om, kapan bikin anak? Halo Bu, ini ibunya Niko ya? Bikin ulah apa lagi tuh anak? Enggak Bu, saya mau laporkan kepada ibu selaku orang tua dari Niko. Dia sekarang sedang saya culik Bu. Oh iya, bagus. Hah? Iya, ambil aja. Ambil apanya Bu? Dianya? Iya, bawa aja mas. Niko anak ibu? Iya, bawa. Beban keluarga dia. Ibu emang gak sayang anak? Punyain. Selalu mulu suruh mulung kek, ngemis pinggir jalan kek, bodo amat. Bu, ini anak ibu sendiri loh. Anak yang ibu lahirin susah payah, gedein sampai segede gini sekarang. Masa tega Bu? Mungkin sekarang beban keluarga Bu. Tapi yakin deh, suatu saat nanti dia bakal jadi orang sukses, ngebahagiain orang tua. Ya udah, terus kalau diculik emang apa? Nah, kalau ibu mau anak ibu balik, siapkan dulu uang 300 juta. What? Hello, 300 juta? Mau kelo jauh? Ya Bu, itu udah murah Bu. Pasnya berapa buru? 299 juta boleh Bu? Cuma sejuta? Enggak deh, makasih, nggak jadi. Bu, taruh Bu, taruh. Jangan ditutup dulu Bu ya, jangan. Om, lapar. Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Hari ini bahas kartun apa, Bu? Bosan sekali-sekali cerita rakyat, Bu. Kayak asal-usul Roro Kidul. Pada abad ke-15 di kerajaan Sunda Pajajaran, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Nyimas Kandita. Karena tidak memiliki ibu, ayahnya Prabu Siliwangi sangat menyayangi putri sematawayangnya itu. Wah, Sampai suatu hari, penasehat kerajaan menyarankan sang raja untuk menikah lagi, demi mendapatkan keturunan lelaki untuk meneruskan tahtanya. Raja pun menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Namun segera setelah ia hamil, sifat aslinya barulah terlihat. Ternyata ia sangat jahat. Tujuannya hanya satu, yaitu menyingkirkan Putri Kandita. terus, Bu? Dewi Mutiara mendatangi dukun untuk mengguna-guna Putri Kandita. Dan benar saja, seluruh tubuh Putri Kandita langsung dipenuhi bisul, kudis, serta berbau busuk. Sehingga ia pun diusir dari kerajaan karena dianggap pembawa sial. Ada. Kira setelah 7 hari 7 malam Putri Kandita berjalan tanpa arah, ia sampai di Samudra Selatan. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menuntunnya masuk ke dalam laut. Ajaibnya, seluruh penyakit kulit yang ia derita seketika sembuh saat air laut membasuh tubuhnya. Ia juga diberikan kuasa atas pantai laut selatan dan diberi gelar Nyi Roro Kidul. Selamat datang, silahkan Kak, mau pesan apa? Mbak, ada menu selain nasi nggak? Saya lagi nggak boleh makan nasi soalnya. Nih, kenapa? Kamu diet? Iya sayang, kamu sebagai pacar harus support aku ya. Aku mau body goals, kan bentar lagi Imlek. Aku nggak mau dijulitin sama sanak saudara Handai Taulando. Kakak tenang aja, nggak perlu khawatir. Di sini selain menu nasi, kami juga menyediakan menu mie kok, Kak. Mie? Kalau nggak salah, mie terbuat dari tepung kan? Wah, kebetulan Mbak, saya juga nggak boleh makan olahan tepung. Berarti emang anu susu sama keju juga nggak boleh. Gimana? Yap, gula pun harusnya nggak boleh. Minyak nggak boleh, kan berlemak. Terus apa dong? Garam micin juga nggak boleh. No. Apa rasanya? Ingat, santan juga tuh. Ini apa dong? Oh iya, hampir aja lupa. Untung ada kamu sayang. Oh, bucin. Jadi gimana, Mbak? Kira-kira pesan apa ya? Baik, Kakak. Kalau saran dari saya, mendingan pesan taksi aja, terus pulang. Alamak. Hey, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama Jubaida dalam program kesayangan kita, Pelit, Pembantu Julit. Topik perjulitan kita hari ini adalah, kenapa ya? Kalau papa sama mama lagi ngamuk, kok beda kali? Macam majikan gue nah. Kalian tengok sendiri. Papa, aku cantik gak? Juliet, lihat tuh kelakuan anak kamu. Astaga, Celo, lipstick mama. Celo, aku kamu ganjen amat dah. Turunin siapa, heran. Ya nurun dari mamanya lah. Pakai nanya lagi. Ini tuh harganya mahal, Celo. Kamu gak boleh mainin makeup mama. Kamu tuh masih anak kecil. Udah. Namanya juga anak-anak. Ya, tumpah.
Aduh, Elliot, kamu ceroboh banget sih. Udah tumpah juga. Ibu Jubaida, tolong beresin nih. Hayya, merepotkan saja mereka. Snow, kamu itu sadar gak sih? Kamu itu majain mereka. Ada, mulai. Udah. Astaga. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini adalah kejadian nyata yang aku alami sendiri waktu aku kelas 6 SD. Dan lukanya masih membekas sampai sekarang. Iya, itu lutut kamu kenapa? Dulu tiap pulang sekolah, aku harus pergi les di dekat rumah. Tapi tempat lesnya itu harus nyebrang jalan raya. Sore itu aku telat, jadi aku panik lari buru-buru gak ngeliat kiri kanan. Aku gak nyadar kalau ada truk yang datang dan jaraknya udah deket banget. Aku udah pasrah ketabrak, Ceh. Tapi tiba-tiba ada bapak-bapak yang narik aku. Jadi aku tuh jatuh maju nyusruk ke depan. Dan cuma sendal aku yang kelindes truk. Syukurlah. Nah, pas nyampe di klinik, aku nanya soal bapak-bapak tadi. Tapi katanya gak ada yang merhatiin. Padahal aku pengen bilang makasih. Terus, beberapa tahun kemudian aku berkunjung ke rumah nenek. Dan aku ngeliat ada lukisan laki-laki yang mukanya familiar. Jangan bilang. Itu bapak-bapak yang nolongin aku dulu, Ceh. Ternyata dia kakek aku. Yang udah lama meninggal, sedari papa aku masih kecil. Ya ampun. Terima kasih ya, Kong. Sudah menjadi malaikat pelindungku. Hai cantik, boleh minta waktunya sebentar gak? Slow down, baby. Take it easy, just let it flow. Anak-anak, ya mau pindahan baru di sini. Halo semuanya, buat Snow. Kamu bisa duduk di sebelah Juliet. Ternyata dia teman sebangku. Canggung banget. Semoga kita bisa akrab ya. Iya, Juliet, kamu gak mau ke kantin makan siang? aku gak lapar sih. Kalau nonton sama aku mau gak? Hai. Hai. Kau ucapkan yang tak kuduga. Sungguh sulit ku percaya. Kau nyatakan cinta. No, tunggu dulu. Cinta jangan buru-buru. Karena ku rasa terlalu cepat. Ku takut semua palsu. Aku serius. No, tunggu dulu. Cinta jangan buru-buru. Tapi, Masih ada banyak waktu. Biarkan cinta mengalir. Malam minggu nih Juliet, kita bergadang yuk. Emangnya lo gak takut sama Jeff? Siapa tuh Jeff? Awalnya Jeff adalah seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun yang pindah ke kota baru. Namun di sana, teman-temannya kurang suka padanya. Kasian ih. Sampai suatu ketika, salah seorang dari temannya menyiram muka Jeff menggunakan cairan kimia, lalu menyalakan api. Di situ Jeff langsung pingsan, dan saat sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Parah. Sewaktu perban Jeff boleh dibuka, ternyata wajahnya rusak. Seluruh kulitnya berubah menjadi putih pucat, bibirnya berwarna merah terang, dan pupil hitam matanya mengecil. Serem banget. Jeff yang tidak terima dengan kondisinya, lalu wajahnya sendiri, dari bagian sudut bibir sampai ke telinga, yang bertujuan agar dia tidak perlu bersusah payah untuk terlihat tersenyum. Keadaan mental Jeff pun semakin memburuk, hingga orang tuanya memutuskan untuk mengakhiri hidup putranya sendiri. Namun hal itu didengar oleh Jeff, yang langsung menghabisi kedua orang tuanya terlebih dahulu. Wah, kacau. Konon katanya, Jeff masih berkeliaran sampai sekarang. Ia akan menyelinap masuk ke dalam rumah, lalu dan menghabisi siapapun yang belum tidur di malam itu. Jangan nakutin Juliet. Jadi gimana, Reh? Masih mau bergadang?